Baik, kembali lagi di channel True Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. BKN lakukan simulasi terkait masa kerja tenaga honorer yang berakhir 28 November 2023. Baik, kembali lagi di channel True Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website tribungayo.com. Informasinya yaitu BKN lakukan simulasi terkait masa kerja tenaga honorer yang berakhir 28 November 2023. Simak informasinya baik-baik. Tribungayo.co. Badan Kepegawaian Negara atau BKN tengah berupaya untuk mencari solusi penanganan tenaga honorer yang masa kerjanya berakhir pada 28 November 2023, di mana pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN. Atasi permasalahan P3K teknis 2022, Menpan RB minta BKN lakukan reformulasi terkait dua hal ini. Ini langkah Menpan RB dan PKN atasi permasalahan P3K. Ini langkah Menpan RB dan PKN atasi permasalahan P3K teknis 2022 gugur massal karena passing grade. Menpan RB kait 3 kementerian. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorer sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K dapat bekerja hingga 28 November 2023. Terkait masa kerja tenaga honorer yang akan berakhir pada November 2023 mendatang, BKN saat ini tengah melakukan simulasi terhadap afirmasi tersebut. PLT Kepala BKN Bima Hariawi Bisana mengatakan akan melakukan simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu ditangguhkan, di mana saat ini BKN akan mengkaji ulang beberapa persoalan yang diminta oleh Kementerian Perdayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi Kemenpan RB, yaitu terkait afirmasi passing grade untuk persoalan P3K teknis 2022 dan juga tentang afirmasi tenaga honorer. Banyak permintaan tentang afirmasi masa kerja dari tenaga honorer yang sedang kami lakukan simulasi, ungkap Bima Haria yang dikutip tribungayo.com dari TikTok resmi Kemenpan RB pada Rabu 3 Mei 2023. Hal ini dilakukan untuk membuat formulasi dan juga beberapa skenario yang dapat dipelajari oleh Kemenpan RB untuk mengambil keputusan, di mana keputusan terkait tenaga honorer ini tidak merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun tenaga non-ASN. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan ke Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kemenpan RB tambah Bima. Kemenpan RB desain solusi untuk tenaga honorer. Pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Adapun solusi yang harus diperoleh tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu tenaga honorer maupun pemerintah, dan tentunya menghindari PHK massal. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status para tenaga honorer yang telah lama mengabdi ke pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer atau tenaga non-ASN pada 28 November 2023 mendatang, sehingga yang diakui hanya dua status, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorer, di mana berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat 2,3 juta honorer bekerja di pemerintahan pusat maupun daerah. Sebanyak 1,8 juta honorer telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Maka dari itu, Kemenpan RB juga berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari DPR, DPD, APPSI, APEKSI, APKASI, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas menegaskan penyelesaian penataan tenaga non-ASN akan dilakukan dengan menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor Undang-Undang ASN. Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak
Menpan RB mendesain 4 prinsip untuk penanganan tenaga non-ASN, yaitu prinsip pertama adalah menghindari PHK massal, ujar Menteri Anas Sabtu 15 April 2023. Prinsip kedua yakni tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda, untuk itu penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah, ujar Anas. Prinsip ketiga adalah menghindari penurunan pendapat yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintah sangat signifikan. Pemerintah berusaha agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN, ujar Anas. Adapun prinsip keempat adalah sesuai regulasi yang berlaku. Tentu nanti kita susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi, ujar Anas. Penyelesaian tenaga non-ASN, kata Anas, menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Pada prinsipnya akan dicarikan alternatif penyelesaian dan saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap berbagai alternatif. DPR tegaskan nasib tenaga honorer. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sepakat untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.